senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin sidang Jawasu yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita tentang masih dalam pembahasan tentang makanan dan hewan yang bisa untuk dikonsumsi. Dalam pembahasan ini di dalam kitab Fathul Qorib, sebenarnya tentang makanan itu juga dibahas tentang kurban, dibahas tentang akikah. Namun masalah tentang kurban itu sudah dibahas pada beberapa pertemuan bulan-bulan sebelumnya, yaitu sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, sehingga yang kita bahas pekan ini membahas tentang akikah. Kenapa penting kita membahas tentang makanan yang halal dan haram di dalam Islam, termasuk makanan-makanan yang kemudian dibolehkan untuk dikonsumsi? Sebab makanan yang masuk di dalam tubuh kita itulah nanti yang akan menentukan bagaimana ibadah-ibadah kita, doa-doa kita itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang digambarkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa ada seseorang yang kalau dilihat ibadahnya bagus, khusyuk, doanya panjang, kemudian pakaiannya itu kelihatan dia tidak memperhatikan dunianya. Kalau dilihat dari penampilannya, pakaiannya seadanya, seakan-akan dia hanya fokus beribadah saja. Tetapi kata Rasulullah di dalam hadis itu, tidak didengarkan doanya, tidak diterima puasanya, tidak sampai ibadahnya kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan karena dia berbuka, sahur dengan makanan yang haram, beribadah dengan pakaian yang haram, sehingga doa-doanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi penting sekali bagi kita sebagai umat Islam untuk betul-betul menjaga makanan-makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, pada pertemuan beberapa pekan sebelumnya kita sudah mulai membahas tentang makanan halal dan haram. Termasuk juga makanan yang dibolehkan di dalam Islam itu adalah makanan yang disembelih dalam rangka akikah. Akikah, apa pengertian akikah itu? Akikah sebenarnya adalah nama hewan sembelihan. Jadi akikah itu nama hewan sembelihan yang disembelih pada saat lahirnya seorang anak. Biasanya disembelih pada hari ketujuh. Nabi menyampaikan itu pada hari ketujuh disembelihlah hewan akikah untuk seorang anak. Kemudian diberikan nama dan setelah itu digunting rambutnya. Digunting rambutnya, kemudian sebagian ulama menjelaskan digunting rambutnya lebih bagusnya kemudian ditimbang, kemudian disedekahkan seberat dengan berapa berat timbangan daripada rambut anak itu. Itu menjadi satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita ini menjadi anak-anak yang diberkahi, sebab dimulai kehidupannya dengan bersedekah dengan orang-orang di sekitar kita.
kita akan bahas juga bagaimana cara penyalurannya hewan akikah ini. Hukumnya akikah itu adalah sunnatul muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya satu amal ibadah yang sunnah yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Muakkadah itu sangat-sangat dianjurkan. Sehingga kalau itu sunnah muakkadah, Nabi itu tidak meninggalkannya. Ya, seperti misalnya kita mengatakan sholat berjamaah, itu hukumnya sunnatul muakkadah dan sangat-sangat dianjurkan. Bahkan di beberapa hadis Nabi sampai mengutuk orang yang dengan sengaja tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid secara laki-laki. Ya, kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah ketika beliau masih hidup. Bahkan ketika beliau sakit, beliau memaksakan dirinya untuk ke masjid dan dibawa oleh sahabat untuk bisa berdiri melaksanakan sholat. Nah, sama dengan akikah ini, ketika Rasulullah SAW lahir cucunya itu disembelihkan kambing. Ini menunjukkan bahwa akikah itu adalah satu syariat di dalam Islam, sunnah muakkadah yang sangat-sangat dianjurkan. Siapa yang wajib membeli atau mendapatkan hewan akikah kemudian disembelih, yang wajib kemudian memenuhinya atau membelinya itu adalah orang tua si anak. Orang tua si anak itu ketika anaknya lahir, maka dia sangat dianjurkan, bahkan ya kewajiban untuk membeli hewan kurban, membeli hewan akikah itu dibebankan kepada orang tua, khususnya bapak. Kemudian dibeli, baru disembelih pada hari. Nah, anak yang diakikah itu pada umur berapa? Yang pada hari keberapa dia dilahirkan? Boleh pada saat anak-anak itu sudah lahir secara utuh, ya, lahir secara utuh. Nah, jadi saat anak itu belum lahir, ya, baru sementara proses melahirkan ibunya itu belum boleh disembelih hewan akikah. Jadi nanti setelah anak itu lahir, itu baru hitungan pertamanya kalau kita mau sekali cepat menyembelih hewan akikah. Nah, tetapi yang pada umumnya disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diajarkan itu pada hari ketujuh. Jadi pada hari ketujuh nanti baru kita menyembelih hewan akikah. Bagaimana Ustaz kalau setelah hari ketujuh baru ada kesempatan atau baru ada keluasan atau baru ada kemampuan untuk melaksanakan akikah, ya, atau untuk menyembelih hewan akikah, maka itu tidak dipermasalahkan selama itu bukan sesuatu yang ditunda secara sengaja atau bukan menyepelekan satu syariat Islam, maka itu tidak dipermasalahkan. Bahkan di dalam beberapa kitab, misalnya kitab fikih yang lain itu dijelaskan boleh akikah itu dilaksanakan pada hari ketujuh, boleh kemudian pada hari setelah selesainya nifasnya atau sebelum hari ke-40-nya itu, atau boleh nanti kalau seorang ayah atau orang tua tidak mampu untuk membelinya, boleh nanti pada anak itu usia 7 tahun baru ada kemampuan, pada usia 7 tahun baru diakikah, atau sebelum anak itu balik baru ada kemampuan untuk mengakikah, boleh. Ataupun dalam jangka waktu anak itu lahir sampai anak itu balik, itu adalah waktu yang masih disunnahkan bagi seorang ayah atau orang tua untuk menyembelih hewan sebagai akikah untuk anak. Jadi sampai balik. Nanti setelah anak itu balik, orang tua sudah tidak mempunyai kewajiban lagi untuk membeli atau menyembelih hewan akikah untuk anak, karena anaknya ini sudah balik, sudah tidak dalam tanggungan orang tua. Kalau anak itu sudah balik, maka seluruh kewajiban agama itu dibebankan padanya, termasuk akikah yang belum sempat dilaksanakan oleh orang tuanya karena keterbatasan ekonomi misalnya, itu boleh dilakukan oleh
ada beberapa pertanyaan ini biasa ditanyakan. Hewan untuk akikah, apa syarat-syaratnya? Hewan untuk akikah sebenarnya syaratnya sama saja dengan hewan kurban pada umumnya. Jadi kambing yang disembelih untuk akikah itu berumur 1 tahun. 1 tahun minimalnya. Kemudian yang kedua dia tidak cacat. Yang ketiga jumlahnya bagi laki-laki berjumlah 2 orang, bagi perempuan berjumlah 1 orang. Nah, kemudian syarat yang keempat, daging akikah itu dibagikan atau disedekahkan kepada orang-orang yang berada di sekitar. Untuk akikah yang hukumnya sunnah, itu boleh saja diberikan kepada siapapun. Boleh saja diberikan kepada siapapun. Akikah yang hukumnya sunnah itu bagaimana, Ustaz? Akikah karena sebab anak melahirkan, kemudian disembelihkan hewan akikah, itu hukumnya sunnah. Tapi adakah akikah yang wajib, Ustaz? Ada. Akikah nazar istilahnya. Apa itu akikah nazar? Seorang ayah kemudian bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau anak saya lahir secara selamat, maka saya wajib mengakikahkan dia. Nah, hukum sunnah tadi yang ada pada akikah itu berubah menjadi wajib karena karena seorang ayah bernazar untuk menunaikan akikah anaknya. Nah, kalau seorang ayah bernazar untuk mengakikah anaknya seperti ini, hewan sembelihan nanti dagingnya itu wajib diberikan kepada orang fakir dan miskin. Berbeda kalau tidak dinazarkan, dia hukumnya sunnah saja, maka boleh diberikan kepada siapa saja. Tetapi daging akikah itu lebih utama jika dimasak dulu baru dibagikan, atau dimasak dulu baru diberikan kepada tetangga untuk dimakan daripada memberikan mentahnya saja. Itu memang lebih bagus ya, dimasak terlebih dahulu. Kemudian bolehkah daging akikah itu dijadikan sebagai makanan jamuan di dalam acara? Nah, kalau hukumnya akikah yang sunnah itu atau akikah yang seperti biasanya yang tidak didahului dengan nazar, tidak didahului dengan janji, maka hukumnya boleh saja, tidak ada masalah. Karena diberikan kepada tamu undangan itu juga artinya bersedekah kepada tamu undangan. Nah, ini biasanya ada budaya di dalam masyarakat kita. Biasanya tamu-tamu yang datang itu bawa hadiah atau bawa semacam amplop dan lain sebagainya. Apa itu boleh, Ustaz? Ya, itu dibolehkan karena itu kan istilahnya hanya saling membantu. Tetapi itu tidak boleh diwajibkan. Ya, kalau diwajibkan berarti sama saja itu memperjualbelikan hewan atau daging akikah yang telah disembelih. Karena menjual bagian-bagian daripada hewan akikah itu tidak boleh dibolehkan. Menjual kulitnya atau menjual kepalanya itu tidak dibolehkan dijual. Kenapa? Karena akikah itu memang hanya untuk disedekahkan. Apakah disedekahkan kepada orang yang berada di sekitar kita, atau kepada fakir miskin, anak yatim piatu, atau kepada tamu yang datang mengucapkan selamat atas kelahiran anak atau cucu kita. Terkait masalah jumlah, bagaimana Ustaz kalau kita tidak punya kemampuan membeli 2 hewan akikah atau 2 kambing untuk anak kita yang lahir? Maka di dalam Islam itu tidak ada istilah menyusahkan, tidak disusahkan. Ketika hukumnya sudah muakkadah, maka itu bisa dilihat bagaimana kemampuan seorang bapak atau orang tua di dalam melaksanakan atau menyediakan hewan akikah. Ya. Kalau dia mempunyai 1, maka 1 saja, jangan dipaksakan jadi 2. Walaupun yang dianjurkan di dalam Islam, yang disunahkan dan disampaikan Nabi di dalam hadisnya itu 2 kalau laki-laki, 1 kalau perempuan. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa, cukup 1 saja.
Jadi jangan sampai kita merasa terbebani atau tersusahkan dengan jumlah hewan akikah yang ditetapkan bagi anak-anak. Kemudian umur hewan akikah tadi umurnya 1 tahun dan dia tidak cocok. Biasanya ada juga pertanyaan, apakah akikah untuk orang tua kita itu dibolehkan? Misalnya kita ingat seorang anak yang alhamdulillah diberikan kecukupan oleh Allah. Orang tua kita dulu adalah orang tua yang tidak mampu. Apakah kita boleh mengakikah orang tua kita yang belum sempat diakikah oleh nenek kita itu? Misalnya kita punya bapak, nenek kita dulu itu hidupnya serba keterbatasan sehingga bapak kita belum diberikan atau belum disembelihkan hewan akikah. Apakah kita sebagai anak boleh menyembelih hewan akikah untuk bapak kita? Maka di sini ada 2 keadaan. Yang pertama, kalau bapak kita itu masih hidup, maka harus dengan sembelih. Kalau bapak kita mengizinkan, itu boleh dilakukan. Kalau tidak diizinkan, ya tidak bisa dilakukan. Ini hukumnya sunnah muakkadah, tetapi menaati perintah orang tua itu hukumnya wajib. Maka wajib itu lebih tinggi kedudukannya dari sunnah. Jadi disunnahkan memang, tetapi kalau orang tua melarang, maka tidak perlu dilakukan. Tetapi pada umumnya tidak ada orang tua yang melarang kita untuk menyembelihkan hewan akikah untuk dirinya. Apalagi hewan akikah itu untuk disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin ketika anaknya itu mempunyai kecukupan. Nah, bagaimana kalau seorang bapak itu meninggal dan kita mengetahui bapak kita itu belum pernah diakikah? Pada saat beliau hidup kita tidak mempunyai kemampuan, tetapi setelah beliau meninggal barulah kita diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Maka kalau bapaknya mewasiatkan untuk diakikah, bapaknya sebelum meninggal mempunyai wasiat, nanti kalau saya meninggal dan kamu mempunyai kecukupan, tolong saya disembelihkan hewan akikah. Maka itu bagi anak hukumnya diwajibkan untuk menyembelihkan hewan akikah untuk bapaknya. Kenapa? Itu adalah wasiat. Kalau kemudian dia mampu untuk melaksanakan. Jadi dibolehkan bagi orang hidup kalau diizinkan, bagi orang meninggal kalau ada wasiat. Kalau tidak ada, ya tidak. Ya. Jadi menyembelih hewan akikah untuk orang tua ini sama hukumnya sebenarnya dengan menyembelih hewan kurban untuk orang tua. Bolehkah kita menyembelih hewan kurban untuk orang tua, Ustaz? Boleh. Ya. Apalagi kalau ada wasiatnya. Kalau tidak diwasiatkan atau dilarang, jadi sembelihannya itu bukan lagi untuk kurban, tetapi sedekah. Kemudian mana yang didahulukan, Ustaz? Akikah atau kurban? Jadi misalnya kita ini belum diakikah, tetapi kita juga mau berkurban dan kita tidak mampu untuk membeli dua-duanya. Maka dilihat dari konteks waktunya. Kalau waktunya itu mendekati waktu Idul Adha atau hari raya kurban, maka tentu yang diutamakan adalah berkurban terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak mendekati waktu Idul Adha atau hari raya kurban, maka mengakikah atau menyembelih hewan akikah untuk diri kita itu. Bahkan beberapa ulama seperti misalnya kalau kita baca di dalam pendapatnya Imam Romli, ini masih dalam ulama yang berada di bawah mazhab Syafi'iyah, beliau bahkan berpendapat karena hukumnya kurban dan akikah itu adalah sunnah muakkadah, maka boleh menggabungkan satu hewan kemudian kita niatnya 2. Jadi niat akikah juga, niat kurban juga, itu boleh. Kalau misalnya kita tidak mempunyai kemampuan membeli 2 hewan untuk akikah 1, untuk kurban 1, itu boleh. Tetapi tentu yang pertama adalah membeli hewan akikah tersendiri dan hewan kurban tersendiri. Kemudian, apakah akikah dengan menggunakan sapi atau unta itu dibolehkan? Sama dengan kurban, itu hukumnya dibolehkan dan dihitung. Kalau sapi itu ukurannya 7 orang. Ya. Jadi kalau misalnya ada 7 cucu kita yang perempuan, kita mau mengakikahnya,
boleh akikah diganti dengan uang. Ya. Mengganti akikah dengan uang itu kesepakatan dan ijma para ulama itu tidak dibolehkan. Berbeda kemudian zakat yang diganti dengan uang, ada beberapa ulama yang tidak membolehkannya, ada beberapa ulama yang membolehkannya. Tetapi kalau hakikah diganti dengan uang, ulama bersepakat itu hukumnya tidak dibolehkan. Karena memang pada hakikatnya akikah itu adalah mengalirkan darah hewan yang disembelih sebab kesyukuran kita karena lahirnya anak. Ya, lahirnya seorang anak atau lahirnya seorang cucu, baik dia anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, ini sangat penting bagi kita agar kemudian memastikan proses akikah yang dilaksanakan untuk anak tercinta itu betul-betul proses yang sesuai dengan syariat. Kemudian apakah akikah itu harus diadakan acara? Ya, harus ada acara yang biasa kita sebut dalam syariat kita itu acara akikah. Itu tidak diwajibkan. Kalau kemampuannya seseorang untuk mengadakan acara, panggil orang untuk makan, mampu maka dilakukan. Tetapi kalau tidak mampu maka tidak perlu dilakukan. Ya. Cukup misalnya daging akikah itu dimasak baru disedekahkan, dibagikan kepada anak yatim piatu, kepada fakir miskin, nah itu diberikan. Khususnya bagi daging akikah yang nadar, yang wajib, itu tidak